syukur dan sukacita kita datang kepada Tuhan dalam hadirat-Nya. Kita boleh sama-sama memberikan yang terbaik. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa saja. Maka berikan kepada satu hati, satu roh, memohon kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kami berada di rumah-Mu. Satu hal yang kami rindukan. Kami rindu memberi yang terbaik. Pujian kami, sembah kami hanya bagi-Mu. Hanya Engkau satu-satunya tujuan kami Tuhan. Mari Tuhan bertahta di atas pujian penyembahan umat-Mu yang merindu dan menyenangkan hati-Mu. Engkau yang melayani setiap kami untuk boleh datang dalam hadirat-Mu dengan penuh syukur dan sukacita. Kami datang kepada-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus pimpin ibadah ini awal pertengahan hingga pada akhirnya. Berkaryalah di tengah-tengah kami. Kami rindu Tuhan. Kami rindu melihat setiap hati kami yang datang dengan antusias untuk memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan siap memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Siap kami anak-Mu. Kami membawa pujian kami Tuhan. Kami menyembah-Mu. Roh benar. Pujian dan syukur ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Amin.
Kira labata shikara labata kara labata. Jesus. Kami mau bawa hati kami, hidup kami sebagai Engkau yang di dalam hidup kami, Engkau yang terindah, Jesus. Ku membawa hatiku hanya Engkau. Amin. Yesus, karena indah segalanya ku Bersorak-sorai bagi Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Sorak-sorai bagi Yesus.
Tuhan kita yang beserta kita luar biasa, amin. Sorak-sorai bagi dia sekali lagi. Oh, haleluya. Kita akan berkata dengan berat firman Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, seluruh harapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan seluruh hidupku.
Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Pagi hari ini telah kami sampaikan pujian sorak-sorai kami. Dalam pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau berkenan hadir di tengah-tengah ibadah kami, bersemayam di atas pujian setiap umat-Mu. Kami hargai, kami hormati kehadiran Tuhan. Kami buka hati kami lebih lagi. Kami ambil sikap seperti Maria untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima pesan kebenaran firman. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus, lembutkanlah hati kami, beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, hati yang siap untuk ditaburi benih firman Tuhan, sehingga benih firman Tuhan itu boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Hidup kami semakin diubahkan, bahkan iman rohani kami semakin bertumbuh dewasa. Roh Kudus, kami pula hamba-Mu yang terbatas, taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Bila Tuhan yang berkata-kata, lalu menurut bibir hamba-Mu, sampaikan satuan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan, bersama kita berkata, Amin. Silakan berbalik usaha. Shalom, puji Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Judul pertemuan firman Tuhan pada hari ini adalah tentang padang gurun. Ya, sekali lagi, padang gurun. Padang gurun merupakan tempat yang kering dan gersang. Ya, kalau Bapak Ibu melihat, menyaksikan, atau bahkan mungkin ada yang pernah pergi ke sana, ya, padang gurun merupakan sebuah tempat yang kering dan gersang, hanya terdiri dari pasir, ya, karena itu padang gurun sering juga dinamakan padang pasir atau gurun pasir, karena paling banyak itu adalah pasir, ya. Kering, tandus, gersang. Kalau siang sangat panas, tetapi kalau malam sangat dingin, cuacanya ekstrim. Itulah keadaan padang gurun. Sulit ditemukan kehidupan, yang mungkin hanya spesies-spesies tertentu yang mampu bertahan hidup di padang gurun. Tetapi kebanyakan tidak bisa, tidak mampu hidup di padang gurun dalam jangka waktu yang panjang karena cuaca ekstrim, situasi yang kering, gersang, ya, menjadi makhluk hidup untuk hidup di sana itu sulit untuk bisa bertahan hidup. Nah, padang gurun sering digambarkan, diibaratkan dengan kehidupan yang penuh dengan berbagai tantangan dan kesulitan. Ya, jadi padang gurun ini sering digunakan untuk menggambarkan kehidupan manusia, kehidupan Bapak Ibu Saudara saya yang diwarnai dengan berbagai tantangan, kesulitan, masalah, pergumulan, dan sebagainya. Ya, karena itu pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang apa kata Alkitab mengenai padang gurun. Ya, kita buka dari kitab Ulangan pasal yang ke-8 di ayat yang ke-2. Ulangan pasal yang ke-8 di ayat yang ke-2. Demikian firman Tuhan. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun. Sekali lagi, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan. Kau ini bicara tentang bangsa Israel. Yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau. Terjemah lain berkata menguji engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah kau berpegang pada perintahnya
atau tidak? Lompat ayat yang kelima. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Lompat lagi di ayat yang ke-16. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau atau diuji engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Amin. Ternyata Alkitab berkata bahwa padang gurun itu dialami oleh bangsa Israel. Ingat kisahnya sesudah mereka keluar dari Mesir, Tuhan membuat 10 tulah yang begitu luar biasa. Firaun yang tadinya tidak mengizinkan orang Israel keluar dari Mesir, namun karena tulah dan tulah sampai terakhir tulah yang ke-10 semua yang sulung mati. Akhirnya Firaun bukan hanya mengizinkan, tapi Firaun mengusir, segera kalian pergi, cepat pergi. Kalau tidak pergi nanti semua kami bangsa Mesir akan mati. Ya, karena tulah-tulah yang Tuhan kerjakan atas orang Mesir begitu hebat, ya, menyiksa mereka, membuat mereka begitu menderita. Karena apa? Firaun tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi akhirnya tulah yang ke-10 membuat Firaun angkat tangan, bangsa Israel disuruh keluar dari Mesir, ya, lalu bangsa Israel berjalan. Nah, setelah mereka dari keluar dari Mesir inilah mereka melalui padang. Nah, perjalanan mereka melalui atau melewati padang gurun ini adalah atas perintah Tuhan, atas kehendak Tuhan. Jadi Israel waktu melewati padang gurun bukan atas kemauan sendiri, tapi atas kehendak Tuhan. Tuhan memang membawa Israel melalui atau melewati padang gurun. Tuhan mengizinkan semua itu terjadi dengan maksud apa? Dikatakan untuk merendahkan hati dan untuk menguji bangsa Israel. Hatinya bagaimana? Hatinya sungguh-sungguh takut akan Tuhan, hatinya sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, hatinya sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan, memegang perintah Tuhan, atau tidak. Dan di ayat yang kelima dikatakan padang gurun diizinkan untuk supaya Tuhan sedang mengajari, mendidik Israel seperti orang tua mengajari anaknya. Itu di ayat yang kelima. Lalu di ayat yang ke-16 dikatakan padang gurun diizinkan, ya, selain supaya Israel rendah hati, menguji bangsa Israel, lalu juga supaya diajari, dididik oleh Tuhan. Dan yang terakhir di ayat yang ke-16 kalimat terakhir dikatakan tujuannya untuk berbuat baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, ternyata padang gurun seringkali diizinkan terjadi dalam kehidupan umat Tuhan, karena Tuhan itu punya rencana khusus untuk umat-umatnya. Tuhan sedang membentuk umatnya, Tuhan sedang memproses umatnya, Tuhan sedang menguji umatnya, Tuhan sedang mengikis, mengubah. Mungkin ada hal yang kurang baik atau bahkan tidak baik, tidak benar, melalui padang gurun dikikis supaya hidup umat Tuhan diubahkan. Padang gurun juga melatih supaya apa? Umat Tuhan jadi kuat, umat Tuhan jadi militan, ya, imannya jadi tangguh. Padang gurun juga digunakan Tuhan untuk mendewasakan umat Tuhan. Jadi ini semua adalah maksud Tuhan yang baik. Kalau kita hari ini mungkin diizinkan Tuhan mengalami padang gurun, jangan sampai kita kecewa, jangan sampai kita marah, komplain kepada Tuhan, berkeluh kesah, protes, atau bahkan meninggalkan Tuhan. Jangan. Karena jelas Alkitab berkata padang gurun diizinkan
untuk satu kebaikan bagi setiap umat Tuhan. Satu ayat berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Dan saya percaya bahwa saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang sungguh mengasihi Tuhan. Kalau kita sungguh mengasihi Tuhan, Tuhan izinkan masa padang gurun harus kita lewati. Mungkin hari-hari ini sedang ada di masa padang gurun itu, ya. Maka mari tetap kita untuk bersyukur, tetap kita untuk percaya kepada Tuhan, karena padang gurun diizinkan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita sedang dibentuk, kita sedang diproses, kita sedang diuji, kita sedang dikikis. Hal-hal yang tidak baik, karakter-karakter yang tidak baik sedang dikikis, dipangkas, supaya hidup kita semakin diubahkan. Ya, kita juga sedang dilatih, kita juga sedang didewasakan oleh Tuhan melalui padang gurun. Nah, bahkan padang gurun dipersiapkan, diizinkan Tuhan untuk mempersiapkan umatnya menerima sesuatu yang besar dari Tuhan. Sekali lagi, padang gurun seringkali juga dipergunakan oleh Tuhan untuk mempersiapkan umatnya, supaya umat Tuhan siap untuk menerima sesuatu yang besar dari Tuhan, sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Mari kita akan lihat beberapa contoh tokoh Alkitab yang diizinkan Tuhan mengalami masa padang gurun, melewati padang gurun dalam hidupnya. Ya, ingat tadi padang gurun bicara tentang hidup yang penuh dengan tantangan, kesulitan. Ya, nah ini ada beberapa tokoh Alkitab yang dicatat mereka mengalami masa padang gurun, tapi ternyata ada maksud Tuhan yang baik dan indah untuk mereka. Yang pertama, tokoh Alkitab yang diizinkan oleh Tuhan untuk melewati masa padang gurun adalah Musa. Mari kita lihat ya, Keluaran pasal yang ketiga di ayat yang pertama mulai. Kitab Keluaran pasal yang ketiga di ayat yang pertama mulai. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu, mengapa tidak terbakar semak duri itu. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah, Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Cukup sampai situ. Bapak Ibu Saudara, tokoh Alkitab yang pertama yang akan kita lihat adalah Musa. Musa diizinkan Tuhan dalam hidupnya 40 tahun pertama dia dididik di istana Mesir. Ya, tentu kita tahu kisahnya. Dia diangkat anak oleh putri Firaun yang otomatis dia menikmati fasilitas Mesir yang luar biasa. Dia angkat anak oleh putri kerajaan. Pasti hidupnya terjamin, hidupnya nyaman, hidupnya makmur. Itu dialami oleh Musa di 40 tahun perjalanan hidup yang
awal yang pertama. Tetapi berikutnya ada masa yang harus dilewati Musa, yaitu masa padang gurun. Seizin Tuhan, Musa lari dari Mesir karena Musa waktu itu ketahuan, dia takut, dia ketahuan dia membunuh salah satu orang Mesir karena lagi menyiksa, memukuli orang Israel. Dia membunuh dan dia akhirnya dicari, hendak ditangkap dan dibunuh oleh Raja Firaun. Musa lari. Nah, singkat cerita, Musa akhirnya ada di padang gurun. Ya. Nah, di padang gurun itulah ternyata Tuhan sedang memproses Musa. Tadinya dia hidupnya nyaman, enak, makmur, semua tercukupi, semua terpenuhi, secara manusia tidak kekurangan sesuatu apapun karena tinggal di istana, diangkat anak oleh putri kerajaan, hidupnya pasti sangat nyaman, sangat tercukupi. Tapi Tuhan punya rencana yang indah buat Musa. Itulah sebabnya Tuhan izinkan Musa harus melewati padang gurun, masuk satu masa, yaitu masa padang gurun. Dan di situ Musa sekolah padang gurun. Tuhan yang mendidik Musa, Tuhan yang membentuk, memproses, mendidik, mengajari, mengikis, mengubah, melatih, mendewasakan Musa. Supaya apa? Musa dipersiapkan jadi pemimpin yang akan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, tentu hidup di padang gurun pertama kali satu hal yang mengejutkan buat Musa. Orang kalau sudah terbiasa hidup enak, hidup makan, satu ketika harus mengalami kehidupan yang sulit, ada tantangan yang begitu banyak dihadapi, kaget. Nah, biasanya kalau sudah kaget itu reaksinya macam-macam. Ada yang kemudian jadi stres, jadi frustasi, depresi, bahkan ada yang putus asa, marah-marah, ya, dan sebagainya. Karena kaget, hidupnya berubah. Musa saya percaya juga seperti itu. Pertama kali dia ada di padang gurun pasti dia kaget. Jauh dari kehidupan yang mewah, kehidupan yang nyaman, seperti istana yang dialami oleh Musa sebelumnya. Tapi ternyata Tuhan izinkan untuk Tuhan mempersiapkan Musa. Dan kita tahu ceritanya, Tuhan akhirnya setelah Musa melewati masa padang gurun yang cukup panjang, kurang lebih juga 40 tahun, Tuhan bawa Musa kembali ke Mesir untuk memimpin Israel keluar dari Mesir. Yang itu Alkitab yang pertama yang dicatat oleh Alkitab melewati padang gurun, masa atau waktu di padang gurun, mengubah hidupnya, membentuk, memproses dirinya, melatih, mendewasakan, mempersiapkan untuk rencana Tuhan yang besar atas hidupnya. Itulah Musa. Yang kedua, tokoh Alkitab yang dicatat melewati masa padang gurun yang kedua adalah Daud. Sudah tentu tahu Daud. Daud ini mengalami masa padang gurun itu sampai 2 kali. Yang pertama, pengalaman padang gurun Daud yang pertama adalah ketika Daud belum menjadi apa-apa. Dia cuma anak bungsu dari bapak Isai. Dia tidak begitu diandalkan oleh ayahnya. Dia hanya diberi tugas untuk menjaga kambing domba 2-3 ekor di padang gurun. Dan itu dilakukan oleh Daud sekian lamanya, sampai ketika Samuel diutus oleh Allah datang ke rumah Isai, mengurapi salah satu anak Isai untuk menjadi raja menggantikan Saul. Daud ada di padang gurun sedang mengembalakan kambing domba 2-3 ekor itu. Ini pengalaman Daud yang pertama, pengalaman padang gurun yang pertama. Ya, sebelum dia menjadi apa-apa, dia hanya mengembalakan kambing domba 2-3 ekor di padang. Dan ternyata Tuhan melatih Daud,
melalui mengembalakan kambing domba 2-3 ekor di padang gurun, membuat Daud mengalami pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan. Daud melihat dan mengalami pembelaan Tuhan saat ada binatang buas yang hendak menerkam kambing dombanya, menyerang kambing dombanya. Dia melindungi kambing dombanya, bahkan dia melawan binatang buas itu. Ini menjadi satu pengalaman kehidupan Daud. Ini menjadi satu modal untuk akhirnya Daud punya keberanian melawan Goliat. Ya, ini pengalaman padang gurun yang pertama di hidup Daud. Nah, kemudian pengalaman padang gurun yang kedua di hidup Daud adalah sesudah Daud mengalahkan Goliat. Jadi kalau yang pertama sebelum mengalahkan Goliat, dia cuma mengembalakan kambing domba 2-3 ekor, tapi itu menjadi satu modal untuk Tuhan mempersiapkan Daud jadi pahlawan yang akhirnya mampu melawan dan mengalahkan Goliat. Nah, pengalaman padang gurun yang kedua adalah sesudah Daud mengalahkan Goliat. Mungkin Bapak Ibu bertanya, mengapa Pak Daud kembali ada di padang gurun sesudah mengalahkan Goliat? Bukankah seharusnya Daud ada di istana? Betul, pertama kali Daud ada di istana. Tapi kemudian kalau kita ikuti kisah Daud, Saul dengki, iri. Saul ini ya merasa bahwa Daud dipuji-puji lebih daripada dirinya. Itu membuat Saul iri, dengki kepada Daud. Dan akhirnya Daud hendak dicelakai oleh Saul. Beberapa kali kesempatan Saul hendak membunuh Daud, tapi oleh perlindungan Tuhan, Daud bisa melarikan diri. Daud bisa menyelamatkan dirinya. Ya, nah itu membuat Daud akhirnya lari dari istana, meninggalkan istana, dan Daud akhirnya lari ke padang gurun. Dari satu tempat ke tempat yang lain di daerah padang gurun dan sekitarnya, Daud lari untuk menyembunyikan diri. Nah, masa padang gurun yang kedua bagi Daud, ini masa yang lebih berat. Kalau yang pertama dia hanya menghadapi binatang buas, tapi di kali yang kedua, padang gurun yang kedua, dia bukan lagi menghadapi binatang buas, tapi dia menghadapi Saul, rajanya, yang juga adalah mertuanya, yang berniat untuk mencelakai dan membunuh dirinya. Tetapi justru di padang gurun yang kedua ini, kalau yang pertama Daud dilatih, dipersiapkan untuk melawan Goliat, tapi yang kedua Daud dilatih, dipersiapkan untuk jadi raja. Daud dilatih, dibentuk untuk punya hubungan yang makin erat, makin akrab dengan Tuhan. Karena dia sadar dia tak mampu dikejar-kejar oleh raja. Ya tentu ya, kalau dimusuhi oleh raja, dimusuhi penguasa, pasti sangat sulit hidupnya. Lari kemana dikejar, lari kemana dikejar. Sembunyi di mana ada penduduk yang memberitahu ke Raja Saul didatangi, hendak ditangkap. Sulit pasti hidupnya, pasti. Seorang yang dikejar oleh raja pasti hidupnya sulit. Tapi membuat Daud justru makin dekat sama Tuhan, makin mengandalkan Tuhan. Karena kalau Bapak Ibu lihat di Mazmur pasal yang ke-63, nanti kita lihat sudah, kitab Mazmur pasal yang ke-63. Di ayat yang pertama mulai, perikopnya di atas berjudul kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Nah ini disampaikan, ditulis oleh Daud ketika Daud sedang berada di padang gurun. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus,
sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Ayat yang ke-7, kalau di Alkitab buku, ayat yang ke-8, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar atau berencana mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Cukup sampai sini. Kalau Bapak Ibu baca, ini salah satu tulisan Daud. Saat Daud ada di padang gurun, masa Daud lagi dikejar-kejar itu, yang dikatakan orang-orang yang berikhtiar, orang-orang yang berencana untuk membunuh, mencabut nyawa. Nah ini masa Daud sedang ada di padang gurun yang kedua kali. Kalau yang pertama tidak ada yang ngejar, cuma dia harus jaga kambing dombanya 2-3 ekor, ya, dijaga dengan baik. Masa padang gurun yang kedua jauh lebih berat karena dikejar-kejar oleh raja dan tentara-tentara, hendak dibunuh. Tetapi justru masa yang sangat sulit bagi Daud membuat Daud ini dikatakan begitu dekat, intim dengan Tuhan. Sampai Daud berkata, aku merindukan Engkau seperti tanah yang kering yang membutuhkan air. Demikianlah aku haus akan Engkau, Tuhan. Ternyata padang gurun yang kedua membuat Daud semakin dekat Tuhan, membuat Daud semakin merindukan Tuhan, membuat Daud semakin menyadari dia harus membangun hubungan yang semakin dekat dengan Tuhan. Karena hanya dekat Tuhan ada pertolongan, dari Tuhan datang keselamatan. Dan betul, bagaimanapun Saul berikhtiar dan berencana, tetap Daud tidak bisa dibinasakan. Tetap Daud tidak bisa dibunuh. Mengapa? Karena Tuhan yang memakai dan melindungi Daud. Ya, jadi ini hal yang mempersiapkan Daud. Kalau yang pertama dipersiapkan untuk mengalahkan Goliat, tapi padang gurun yang kedua mempersiapkan Daud untuk kelak jadi seorang pemimpin besar, seorang raja yang akan menggantikan Saul. Ya, dan memang ketika Daud jadi raja, wah, dia jadi raja yang luar biasa. Ya, itu tokoh yang kedua yang mengalami, yang melewati masa padang gurun. Yang pertama Musa, yang kedua Daud. Bahkan Daud melewati masa padang gurun sampai 2 kali. Tokoh yang ketiga, Alkitab mencatat tokoh yang ketiga yang juga melewati atau masuk ke padang gurun, masa padang gurun, adalah Paulus. Rasul Paulus ternyata juga pernah melewati masa padang gurun, masuk ke padang gurun, melewati masa padang gurun. Mari kita lihat ayat Galatia pasal yang pertama. Galatia pasal yang pertama di ayat yang ke-17. Galatia pertama ayat 17. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Ini maksudnya ketika Paulus ditangkap Tuhan, ya, katanya dia mengejar-ngejar umat Tuhan, hendak membunuh umat Tuhan. Tapi satu ketika ditangkap Tuhan melalui satu peristiwa yang luar biasa, ya, Paulus akhirnya jadi pengikut Kristus. Nah, setelah Paulus jadi pengikut Kristus, dia nggak langsung masuk ke Yerusalem, tapi dia pergi kemana? Ayo kita lihat. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab, ya, di padang gurun Arab. Dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas. Kefas itu Petrus. Dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tokoh Alkitab yang ketiga yang melewati masa padang gurun atas izin Tuhan tentunya adalah Paulus. Ternyata Tuhan izinkan Paulus untuk melewati masa padang gurun. Untuk apa Paulus
Paulus melewati masa padang gurun. Ya, ternyata Paulus melewati masa padang gurun untuk Paulus boleh membangun hubungan belajar secara pribadi dari Tuhan. Itu bisa Bapak Ibu lihat di ayat yang ke-11 dan 12. Galatia pertama ayat 11 sampai 12. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Jadi ternyata di padang gurun Arab, Paulus belajar firman. Padahal sebelumnya Paulus ini sudah tahu Taurat sudah, tapi dia tahu Taurat dari sisi yang salah. Itu yang membuat dia mengejar-ngejar pengikut Kristus dan hendak membunuh pengikut Kristus. Tapi setelah dia ditangkap oleh Tuhan, dibawa Tuhan, masuk melewati masa padang gurun, di padang gurun kembali Paulus belajar Taurat, belajar kebenaran firman, tapi dari sisi yang berbeda, dari sisi yang lain, yang membuat Paulus akhirnya mengenal pribadi Tuhan. Sehingga Paulus berkata, Injil yang aku terima itu bukan dari manusia, tapi langsung dari Tuhan. Tuhan yang mengajarkannya kepada. Masa padang gurun dialami Paulus membuat Paulus akhirnya bisa mengenal siapa Tuhan. Hidupnya diubahkan. Tadinya melawan pengikut Kristus, sekarang justru menjadi pengikut Kristus. Bahkan salah satu rasul yang memberitakan firman Kristus, firman Tuhan. Dan dia memenangkan banyak jiwa, ya, bukan hanya orang-orang Yahudi, tapi khususnya kepada orang-orang non-Yahudi, orang-orang di luar Israel. Paulus dipakai untuk memenangkan banyak jiwa. Nah, itu semua terjadi karena padang gurun yang dilewati oleh Paulus. Jadi Bapak Saudara, kita bisa melihat ya, bahwa ternyata masa padang gurun yang dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab membuat mereka bisa masuk dalam rencana Tuhan yang besar dalam hidupnya, membuat mereka siap untuk mengalami hal besar yang direncanakan Tuhan bagi hidupnya. Yang pertama tadi Musa siap jadi seorang pemimpin besar yang membawa Israel keluar dari Mesir. Yang kedua Daud siap menjadi seorang yang luar biasa, dipakai Tuhan mengalahkan Goliat. Bahkan yang lain takut, ya, prajurit tentara yang lain tidak ada yang berani menghadapi Goliat. Cuma Daud seorang diri yang berani, satu-satunya orang yang berani maju melawan Goliat dan mengalahkan Goliat. Karena apa? Lewat padang gurun. Dan padang gurun yang kedua membuat Daud siap jadi raja yang diurapi Tuhan, jadi raja yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Sehingga kalau Bapak Ibu baca, yang selalu nama Daud berulang kali muncul, ya, di raja-raja yang berikutnya. Kalau raja-raja yang berikutnya itu hidupnya benar, selalu dikatakan seperti Daud, bapak leluhurnya. Tapi kalau hidupnya tidak benar, selalu dikatakan tidak seperti Daud, nenek moyang atau bapak leluhurnya. Daud menjadi satu satu contoh teladan yang baik untuk generasi-generasi berikutnya, raja yang berkenan di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena melewati masa padang. Demikian juga Rasul Paulus, ya, diubah pikirannya, hidupnya diubah. Tadinya melawan pengikut Kristus, sekarang justru jadi pengikut Kristus. Dia yang memberitakan firman kebenaran dan memenangkan banyak jiwa. Mengapa? Karena ditangkap Tuhan dan diizinkan Tuhan masuk melewati masa padang. Ya, jadi Bapak Saudara, kalau Tuhan izinkan kita umat Tuhan melewati masa padang gurun, jangan kecewa, jangan putus asa, jangan patah semangat, karena ada maksud yang baik. Kalau Tuhan izinkan masa padang gurun sedang kita lewati, ya,
paling tidak ada 3 sikap yang harus dimiliki oleh umat Tuhan saat berada di masa padang gurun. 3 sikap penting yang harus dimiliki umat Tuhan saat diizinkan Tuhan berada di masa padang gurun. Yang pertama adalah tetap bersandar kepada Tuhan. Kalau ada di masa padang gurun, tetap jadikan Tuhan sebagai sandaran hidup kita. Jangan lari atau bersandar kepada yang lain, jangan. Ya, lari kepada manusia, minta tolong kepada manusia. Manusia itu terbatas. Ada orang yang bisa menolong kita, tapi tidak mau menolong kita. Ada orang yang mau menolong kita, tapi tidak bisa, tidak mampu menolong kita. Sedikit orang yang mampu dan mau menolong kita, sedikit. Itu pun kalau menolong mungkin 1 kali, 2 kali, 3 kali, oke. Tapi kalau bolak-balik diminta itu loh, lama-lama ya begini. Dalam hati ya, orang ini kalau datang ke aku kok selalu isinya minta dulu, minta dulu, minta dulu. Selalu minta dulu. Tidak pernah memberi sesuatu, tidak pernah menurut, tapi selalu minta dulu. Lama-lama bosan. Orang terbatas, manusia terbatas. Karena itu jangan jadikan manusia sebagai sandaran hidup kita. Kalau kita jadikan manusia sebagai sandaran hidup kita, jaga manusia, satu kali kita pasti kecewa. Karena ya itu memang manusia terbatas. Siapapun mereka, termasuk orang tua kita, anak kita, saudara kita, kenalan kolega kita, atau siapalah yang kita anggap baik, yang kita anggap mampu. Tetap mereka terbatas. Kalau Tuhan izinkan melewati padang gurun, jangan bersandar kepada manusia. Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Mari tetap berharap bersandar kepada Tuhan. Ini hal yang pertama yang harus dilakukan saat berada di padang gurun. Yang kedua, tetaplah berjuang bersama Tuhan. Kalau ada di masa padang gurun, tetap berjuang. Tentunya bersama Tuhan ya, bukan berjuang dengan kekuatan kita sendiri. Kalau berjuang dengan kekuatan kita, ya pasti sampai pada satu titik kita stres, kita tidak mampu. Ya, tapi berjuang dengan kekuatan Tuhan, berjuang dengan pertolongan Tuhan, sehingga seperti Yesaya katakan, berjalan tidak menjadi lesu, berlari tidak menjadi lelah. Karena apa? Menantikan Tuhan, mendapat kekuatan yang baru dari Tuhan. Sikap yang kedua, tetap berjuang. Sikap yang ketiga, yang terakhir, saat Tuhan izinkan ada di masa padang gurun, tetap bertahan. Mungkin kita sudah berjuang, berupaya dengan apa yang bisa kita lakukan dengan kekuatan Tuhan tentunya ya, tapi belum ada titik terang, belum ada tanda-tanda jalan keluar. Mari tetap bertahan. Bertahan di dalam iman, percaya kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi melampaui kekuatan kita. Tidak pernah. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 berkata demikian. Ayo kita baca ya. Ini sebagai ayat penutup. 1 Korintus pasal yang ke-10 di ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Pencobaan yang kamu alami. Pencobaan ini bicara tentang kesulitan, tantangan, pergumulan, masa padang gurun. Ya. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Sudah perhatikan kalimat ini? Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Lanjut. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar
sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Dikatakan tidak ada satupun masalah pencobaan atau masa padang gurun yang melampaui kekuatan kita. Jika Bapak Ibu Saudara sedang menghadapi masa padang gurun hari ini, mari tetap percaya firman ini. Ya, diizinkan Tuhan, tidak akan melampaui kekuatan kita. Karena itu jangan putus asa. Ya, jangan menyerah kepada keadaan, berserah kepada Tuhan harus, tapi menyerah kepada keadaan jangan. Tetap kita berjuang, tetap juga kita bertahan dengan tetap menantikan Tuhan. Tuhan pasti akan menyatakan pertolongan tepat pada waktunya. Ya, jadi yang kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan mau supaya setiap kita umat-umat Tuhan yang diizinkan Tuhan melewati padang gurun, mungkin hari ini sedang melewati masa padang gurun. Mari kita mau memiliki 3 sikap ini. Ya, tetap dikatakan yang pertama bersandar, berharap kepada Tuhan. Lalu kemudian yang kedua berjuang bersama Tuhan, dan yang ketiga bertahan di dalam kekuatan Tuhan. Percayalah, Tuhan sedang membentuk, memproses, mendidik, melatih, mendewasakan, bahkan mempersiapkan kita untuk menerima sesuatu yang besar dari Tuhan. Dalam firman Tuhan boleh jadi berkat untuk kita sekalian. Dalam satu pujian kita katakan kepada Tuhan, kita katakan, Kau tak pernah mencobai lebih dari kekuatanku, lebih dari kekuatanku, bahkan di padangku, ku alami
kami sampaikan menjadi komitmen setiap kami, pernyataan yang keluar dari hati kami yang terdalam, bahwa kami sungguh percaya kalau Tuhan izinkan kami melewati masa padang gurun, tetap Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami sendiri. Engkau berjanji untuk menyertai kami, Engkau berjanji untuk menopang kami, Engkau berjanji untuk memberikan kekuatan, bahkan kekuatan yang baru disediakan buat setiap kami. Berjalan tidak menjadi lesu, berlari tidak menjadi lelah, karena kami ditopang oleh Tuhan. Bahkan Engkau berjanji untuk memberikan kemenangan kepada setiap kami. Karena kalau Tuhan izinkan kami melewati masa padang gurun, bila kami tetap bersandar, berharap kepada Tuhan, kami tetap berjuang melangkah bersama dengan Tuhan, dan kami tetap bertahan di dalam kekuatan Tuhan. Karena kami percaya masa padang gurun pasti mendatangkan kebaikan buat kami. Tuhan sedang membentuk kami, memproses kami, mendidik kami, melatih kami, mendewasakan kami, bahkan mempersiapkan kami untuk menerima sesuatu yang besar dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan, tapi Roh Kudus yang akan terus mengingatkan firman kebenaran yang sudah kami terima, sehingga padang gurun menjadikan kami umat-umat Tuhan yang semakin indah, semakin dewasa, semakin berkenan di hati Tuhan, semakin punya pengalaman-pengalaman yang dahsyat bersama dengan Tuhan Allah yang Maha Besar, yang selalu menggenapi janji firman-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Surgawi. Hamba berdoa untuk setiap umat-umat Tuhan, bila Kau memberkati setiap umat-umat, diberkati iman rohani, diberkati kehidupan keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, diberkati masa depan kami. Engkau berjanji menyediakan masa depan yang indah. Kami pegang, kami percaya akan janji-Mu bersama dengan Tuhan. Rencana Tuhan yang indah disediakan buat kami yang sungguh mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena kami berdoa buat teman-teman seiman yang tidak bisa hadir. Tuhan menilik melawat setiap mereka. Mungkin ada mereka yang sakit. Tuhan Kau jamah, berikanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bidur Tuhan Yesus, yang sakit boleh disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Bahkan sedang menghadapi masalah pergumulan, biarlah dengan iman yang teguh tetap senantiasa menanti-nantikan Tuhan. Dengan satu keyakinan, Tuhan pasti menyatakan pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat-Mu, karena mengasihi Engkau, Allah sumber segala berkat, akan memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk kami boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, demikian juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang ini, dengan pertanda manusia yang Tuhan beri, membawa kami semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus menjadi kita sekalian mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati kita.